Oke guys ya, jadi kali ini kita mau ngebahas koin yang lagi ngepam 100% lebih di pagi ini ya. Jadi adalah koin Hive ya guys ya. Nah jadi jujur nih, jujur gue cukup ngeri kalau ada koin yang ngepam sampai ratusan persen gini ya. Kenapa? Karena pasti akan ada aja orang yang nyangkut. Karena pasti akan ada aja orang yang beli koin tersebut. Karena pasti akan ada aja orang yang merasa ketinggalan kereta ya. Aduh gue ketinggalan nih beli Hive, padahal tadi udah gue pantau nih. Aduh malah terbang, ya udah gue nggak peduli apapun, pokoknya gue beli koin ini yang lagi terbang misal. Nah selagi gue ingatkan, FOMO itu berbahaya guys ya. Bisa menghancurkan portofolio trading plan yang udah kalian bikin ya. Ada di grup Telegram nih ya, gue udah infoin Hive ngepam kagak usah FOMO gitu ya. Terus ada message dari Mas Eko di room chat tadi, beli di 22.000 katanya. Ya ini gue tahu dia bercanda doang, katanya sih beli cuman beli satu koin doang gitu ya. Terus ini dari Mas Wawan ya, lebih baik kehilangan kesempatan daripada nyangkut di pucuk ya. Nah jadi kebijaksanaan dalam bertrading itu sangat diperlukan gitu ya. Jangan mementingkan emosi ya. Emosi di atas rasional itu bahaya. Nggak ngelihat chart, nggak ngelihat apa, tahu-tahu beli aja gitu ya, itu bahaya guys ya. Nah sebelum kita masuk teknikal, kita bahas nih ya salah satu penyebab mengapa dari Hive pump ya guys ya. Nah jadi Hive ini adalah adalah blockchain yang bergerak di bidang sosial media di sini. Kalian baca di sini di Twitternya, Facebook down, jangan khawatir, Hive masih di sini untukmu ya. Jadi Hive ini adalah jaringan blockchain ya. Kemudian ada beberapa sosial media di dalam jaringan tersebut ya. Nah, jadi menurut gue nih ya, ini asumsi gue aja. Jadi orang-orang nih nyari gitu, koin apa nih yang bergerak di bidang sosial media. Oh ternyata dapat koin Hive gitu ya. Makanya ngeborong koin Hive gitu. Kemudian asumsi gue kedua di sini dari komunitasnya sendiri yang ngepam gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, komunitas dari Hive ini cukup kuat dan solid kalau bergerak itu berbarengan gitu ya. Seperti pada dramanya yang ada pada blockchain Tron ya, Justin Sun, dia ada drama dengan Steemit dan Justin Sun. Nanti kita bahas sekalian pembahasan fundamentalnya ya mengenai Hive. Oke guys, terus kita masuk ke teknikalnya terlebih dahulu nih. Oke, ini yang paling menarik dan bagian yang paling gue suka ya. Karena di sini kalian lihat guys ya, dari Hive ini ngepam hanya dalam kurun waktu 30 menit ya. Ini time frame 15 menit. Itu pumpnya 117%. Wow, 122%. Wow. Gila sekali ini koin ya. Kemudian sekarang damnya pun juga ngeri juga sih. Udah 24% ya. 24% dalam kurun waktu hampir 1 jam sini. Waduh, gila guys ya. Nah ini yang gue khawatirkan tadi ya. Ketika penurunan dari harga 22.000 ke 16.000 sekarang, itu pasti ada yang ngejual. Kalau ada yang ngejual pasti ada yang nampung barang nih ya. Jadi kalian kalau misalkan ada yang ngebeli Hive ya boleh komen aja di bawah. Ya guys ya, siapa tahu nanti bisa balik lagi gitu ya. Siapa tahu bisa balik lagi ya. Kenapa gua kata masih bisa balik lagi? Karena di sini kalau kita lihat di Fibonacci retracement untuk mencari nilai koreksi, angka yang paling respect ya, angka yang paling mungkin terjadi titik key level support itu ada di 14.000 sampai 16.100 di sini ya. Jadi ini adalah angka support yang kuat kalau melihat angka Fibonacci ya. Nih ya, kalau misalkan dari 16.000 ketembus nih, maka dia akan jatuh ke 618 di 14.000 ya. Dan di sini kita lihat dari Hive sendiri masih nahan kuat sekali di level 16.100 ini ya. Nah, jadi kita masih bisa expect dari Hive sendiri akan bisa mantul lagi nih. Tapi dengan catatan resikonya sangat tinggi ya. Resiko sangat tinggi kalau masuk di koin udah ratusan persen. Jadi kalian harus setiap stop loss. Stop lossnya di mana bang? Stop lossnya ya di 15.200 di sini. Di swing low ya. Nah, jadi kalau kita lihat Elliott wave juga di sini kan harusnya kan ini impulsive wave, correction wave. Harusnya ada impulsive wave lagi. Ya, prediksi kita bakalan nyentuh 22.000 lagi sih buat Hive. Kalau dia memang masih kuat nahan di level 14.000 nih ya. Kalau misalkan dari 14.000 ini longsor ya, kita bisa lihat lagi dari Hive bakal lanjut ke 12.000. 12.000 ini merupakan titik support yang kuat juga, karena kalau kita lihat di time frame daily, time frame 1 hari di sini
Nah, ini di time frame daily ya. Kita bisa lihat 12.000 ini ada beberapa titik resisten yang menjadi support ya. Jadi support yang pertama itu ada di bulan April, kemudian di bulan September kemarin ya. Jadi menurut gue ini ada yang paling di-respect. Kalau misalkan 14.000 tadi dia nggak bisa nahan ya. Nah, jadi ini merupakan spot-spot yang bagus buat entry, scalping maupun swing ya. Dan harus dengan catatan disiplin stop loss tadi. Karena di Indodax nggak ada stop loss, ya udah sih pasrah aja ya. Canda. Kalau di Indodax nggak ada stop loss ya. Maka kalian wajib nyalain alarm ya. Kalau di HP itu kan ada fitur alarm. Kalian bisa set aja tuh kalau misalkan nyentuh harga 14.000 alarm bunyi, jadi bisa segera ngelihat ke aplikasi. Ya, saran gue untuk bertrading juga teman-teman ada yang nanya di Telegram ya, saran gue bisa pakai Binance karena di situ ada fitur stop loss, stop profit, jadi aman nyaman trading, nggak khawatir ya. Misalkan nih ya guys ya, gue kasih analogi nih. Kalian masuk di harga 12.000 ya. Kemudian HIVE terbang ke 16.000 sekarang. Kalian mau tidur nih. Waduh, kalau misalkan gue tidur nanti kalau pas harganya balik ke 11.000 gimana gitu ya. Nah, kalau kalian ngeset stop profit, misalkan stop profitnya ada di 14.000 di sini. Karena kita kata tadi adalah ini 14.000 support kuat, maka kalian bisa tidur dengan tenang ya. Karena kalau harganya itu 14.000 ya, itu otomatis order kalian tereksekusi dan profit kalian keambil gitu ya. Jadi nggak sia-sia gitu, kita entry, kita masuk, kita analisa itu nggak sia-sia. Nah, ini gue curiga Indodax sengaja nih mau bikin membernya nyangkut ya. Karena nggak bikin fitur stop loss ya. Jadi itu asumsi aja ya. Nah, itu analisa kita dari HIVE guys ya. Kalau ada yang kurang jelas tanya aja di kolom komentar atau grup Telegram, nanti gue jawab ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan fundamental ya. Ini cukup menarik juga nih ya. Di sini guys ya, kalau kita buka websitenya, maka kita bisa ngelihat ada yang namanya HIVE ekosistem ya. Nah, kalian baca di sini HIVE mempunyai ekosistem yang terdiri atas 126 aplikasi, komunitas dan project ya. Asli ini banyak banget, 126 ini jangan kalian remehin ya, ini tuh banyak banget jumlah aplikasi yang dimiliki oleh HIVE. Kalau kalian klik di sini, nah ini dia guys ya, aplikasi unggulan yang ada di ekosistem HIVE ya. Di sini aplikasinya macam-macam nih ya, ada beberapa puluh di sini. Nah, ini kalau kita klik ya, tadi udah gua buka sih. Maka kita akan ada masuk ke website PICD. Ini tuh kurang lebih kayak Reddit ya. Di sini kalian kayak Reddit ya. Kalau di sini kalian ada komunitas di sini namanya HIVE Gaming. Komunitas yang lain juga ada banyak nih, tergantung kalian masuk ke topik yang apa, topik yang mana gitu ya. Nah, ini cuma salah satu ya, masih banyak lagi sosial media dari HIVE. Contohnya aja nih HIVE blog. Ini kurang lebih sama kayak Reddit juga. Kalian bisa posting artikel di sini ya. Dan juga di sini ada pending payout pay amount. Di sini gua nggak ngerti ya, ini penghasilan untuk penulis artikel atau donasi ya, gue kurang ngerti ya. Nanti kita cari tahu lagi lah ya. Kemudian ke website Travel ya di sini. Nah, ini website sosial media HIVE untuk perjalanan ya. Sumpah ini banyak banget, kalau dijelasin satu-satu nggak bakal kelar ini 1 jam ya. Nggak bakal kelar gitu. Nah, jadi ini tuh merupakan proyek yang menarik gitu dari HIVE yang bergerak di bidang sosial media ya. Apalagi kemarin Facebook shutdown. This is the momentum for HIVE ya. Nah, terus kalau kita ngebahas drama nih, karena gue tadi nyinggung kalau HIVE ini punya drama. Ya betul, dia punya drama dengan Justin Sandron. Ini gue bahas singkat aja guys ya, biar nggak terlalu panjang juga videonya ya. Nah, di sini jadi awalnya HIVE ini adalah komunitas yang berada di Steam ya. Ini komunitas awal mereka. Kemudian datang nih Justin Sun mengakuisisi Steam ya. Jadi di sini penghuni Steam awal ini nggak senang nih dengan kehadiran Justin Sun, karena ada beberapa 1-2 hal yang menurut mereka nggak cocok ya. Kalian bisa baca detailnya di sini. Kurang lebih itu terjadi karena sistem blockchain yang diubah oleh Justin Sun untuk menguasai platform tersebut ya. Jadi kan awalnya Steam itu dari komunitas untuk komunitas, tetapi Justin Sun ini mau ngubah sistemnya gitu lah ya. Nah, makanya jadi dari komunitas ini berontak gitu ya. Kemudian kemudian keluar dari Steam dan kemudian mendirikan platform yang namanya HIVE. Jadi website yang udah gue jelasin tadi, HIVE blog, PICD, kemudian Trueval, itu awalnya ada di ekosistem Steam ya.
kemudian dipindah ke Hive. Nah, jadi di sini komunitas yang menang, Justin Sun kalah gitu. Nah, itu sedikit cerita singkat lah ya. Ini tuh pada tahun 2020 ya, tahun 2020. Nah, rivalitas antara Steam dan Hive gitu ya, Justin Sun versus Hive. Nah, sekarang di sini kita lihat Hive semakin berkembang dari komunitasnya sendiri ya. Walaupun dia nggak di bawah naungan Justin Sun, yang mana itu adalah founder Tron, TRX ya, founder TRX, BTT diakuisisi. Nah, mungkin itu aja guys ya, analisa dari kita mengenai koin Hive ya. Oh iya, ini di Coin Market Cap belum kita lihat. Hive sekarang ada di peringkat 136 dengan supply maksimal nggak ada di sini, yang beredar ada 399 juta. Oh, ternyata di sini supply-nya sendiri udah dipenuhi 100% ya. Kalau kita mengacu ke supply total ya. Jadi ini tuh bukan suatu angka final, mungkin aja nih nanti dari Hive bisa ngerilis koin lagi untuk menambah supply-nya ya. Karena di sini nggak dicantumin gitu ya. Oke guys ya, jadi mungkin itu aja analisa kita mengenai koin Hive. Ntar kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Oke guys, see you in the next video, bye bye.